Mohon ini penyakit di tengah masyarakat masih banyak menganggap sial pada bulan Muharram. Ini bahaya, Pak. Kita tunjukkan hadis ini bahwa Allah Azza wa Jalla itu yuzini ibnu Adam. Ada anak Adam yang kurang ajar sama Allah, suka menyakiti aku. Tidak mungkin Allah disakiti, Pak. Tapi itu bahasa menunjukkan tidak baik itu. Kurang ajar itu sama Allah itu. Siapa itu? Ya subuddah, suka mencela waktu, suka menganggap itu ada waktu-waktu siang. Salah satunya dianggap siang al-Muharram, pamali dan sebagainya, itu Muharram. Ini tuduhan keji. Ini tuduhan keji. Ada sebagian kaum muslimin itu ada angka-angka tertentu dianggap tidak baik, terutama angka 13. Tapi gaji 13 nggak terima, Ji. Kalau memang angka 13 itu tidak baik, kembalikan itu gaji 13. Itu gaji 13 tidak baik. Kalau dipakai, ya judi online, dibakar sama istrinya. Nah, suka mencela waktu itu, Pak, salah satu kemusyrikan. Kata Allah, wa ana dahru, saya punya itu waktu, biadil amr, di tanganku itu urusan waktu. Ukallibul laila wan nahar, saya putar itu waktu. Jadi sesungguhnya, Pak, tidak ada waktu secara mutlak itu siang. Ini hadis Ahmad Ibnu Umar, man raddahu tiara min hajati faqad asra. Siapa yang sengaja menunda hajatnya, contoh tidak mau kasih pengantin, tidak mau masuk rumah baru, tidak mau beli mobil, tidak mau beli sesuatu di bulan Muharram, itu faqad asra, sungguh masuk dalam wilayah kesyirikan. Ada sengaja bulan Muharram apa Bapak tidak tahu. Kenapa? Sial. Siapa mengatakan sial? Itu yang sial menikah di bulan Muharram itu karena mungkin ada istrinya baru pergi menikah. Itu yang sial. Tadi malam saya mengisi pengajian pernikahan 1 Muharram, masuk tadi malam 1 Muharram. Tadi jam 9 seorang guru besar. Tadi jam 11 nasihat pernikahan. Alhamdulillah, sudah banyak sekali nasihat pernikahan di tanggal 1 Muharram ini. Itu artinya masyarakat sudah sadar sebagian bahwa tidak perlu kita takut-takuti. Tidak perlu kita takuti. Memang musuh Allah itu mendapat sial. Musuh Allah, Pak. Musuh Allah. Ini ketika Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah Mekah Madinah, itu orang-orang Yahudi itu sudah berpuasa, Pak, di tanggal di bulan Muharram itu. Lalu Nabi tanya, "Ma tasna'u hadzal yawm?" Apa yang kau lakukan di hari ini? Yahudi mengatakan, "Hadza yaumun azim." Ini hari agung, hari mulia. Jadi Muharram itu, Pak, orang Yahudi saja mengatakan yaumun azim, hari agung. Kenapa agung? Anjallahu bihi Musa wa qaumah. Selamat Nabi Musa itu pada kaumnya dan kaumnya. Jadi Musa diburu oleh Fir'aun, selamat. Sebagian riwayat di kitabnya Imam Al-Qurtubi bahwa Nabi Nuh selamat itu di bulan Muharram. Nabi Yusuf keluar dari penjara di bulan Muharram. Terus Nabi Nuh berhenti banjirnya juga di bulan Muharram. Justru Muharram itu bulan yang paling bagus. Nabi Yunus 40 hari 40 malam di perut ikan keluar itu di bulan Muharram. Jadi kenapa kita takut-takut? Memang yang sial wa qarraka Fir'aun itu tenggelam, wa qaumahu dan kaumnya. Kapan?
bulan Muharram juga. Fir'aun itu Pak pernah mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Allah kasih tenggelam dia. Itu di bulan Muharram. Maka yang tenggelam Fir'aun, yang binasa Fir'aun. Jadi kalau ada yang takut-takut, kita ini baku apa dengan Fir'aun? Tahu ya? Kalau ada yang takut-takut di bulan Muharram, apa tak Fir'aun? Tidak ada kita. Kalau begitu insya Allah kita tidak perlu takut. Hari selamat, hari agung, hari mulia. Maka karena hari itu Pak, sebagai selamatnya Musa, tenggelamnya musuh, apa yang terjadi Pak? Fasamahu Musa syukur. Nabi Musa dengan kaumnya itu Pak bersyukur dengan melakukan apa? Puasa, perbanyak puasa di bulan Muharram. Perbanyak puasa di bulan Muharram. Sudah bisa puasa, biasanya apa lagi Pak besok? Hari Senin. Hari Senin sudah niat Senin dapat pahala. Yang kedua juga puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram itu Pak, bulan dianjurkan memperbanyak puasa. Bulan-bulan dia juga bulan-bulan haram. Masuk Muharram, apalagi besok Senin. Jadi besok Senin sebaiknya jangan dulu lirik nasi kuning. Sebaiknya bubur dan semacamnya dibukai maghrib. Karena ada sebagian pengurus masjid, mana poin Senin, mana poin Kamis, pergi tahu di warung kopi. Ya memang sunnah, tapi bagusnya jangan ditradisikan. Kalau mau kita traktir buka puasa, insya Allah. Nah di sini, fanahnu nasumu, maka kami berpuasa kata Yahudi, karena Musa itu selamat. Apa bukti bersyukurnya? Berpuasa. Jadi ibadah itu Pak bukti syukur. Ibadah itu bukti syukur. Bapak datang di masjid ini bukti syukur kepada Allah. Bapak bangun tahajud sebentar, bukti syukur. Besok berpuasa Senin Kamis, bukti syukur. Faqala Rasulullah SAW kepada Yahudi itu, Nabi berkata kepada Yahudi, fanahnu ahaqqu aula bi Musa minkum. Saya lebih berhak menghormati Musa wa Yahudi daripada kalian. Fasamahu Rasulullah SAW. Nabi berpuasa di bulan Muharram. Banyak Nabi berpuasa di bulan Muharram. Bahkan bukan cuma Nabi berpuasa, wa amara bisyamihi, Nabi perintahkan. Dan inilah puasa pertama yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Sebelum Nabi menerima perintah puasa Ramadan yang menjadi wajib, Nabi terlebih dahulu Pak sudah perintahkan sahabatnya berpuasa. Itulah puasa Muharram. Jadi kalau ditanya puasa apa yang paling pertama, puasa Muharram. Sebelum puasa Daud, sebelum puasa Senin Kamis, sebelum puasa putih, sebelum puasa Asyura, sebelum puasa itu yang paling pertama ini puasa Muharram. Itu puasa yang paling pertama. Sebagaimana sholat yang paling pertama itu Pak, tahajud sebelum sholat 5 waktu. Nabi sudah sholat tahajud baru menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, ini dalil bagaimana keutamaan juga ya tentang bulan Muharram. Ini seandainya Bapak ada yang khawatir, ada yang ragu-ragu, ini doa Pak, insya Allah tidak terjadi sial apapun. Sering baca doa ini, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, wa la yadfa'u as-sayyi'at illa anta, wa la haula wa la quwata illa billah. Ini dianjurkan dibaca Pak. Kalau seandainya Muharram ini kita takut-takut,
Termasuk kalau ada yang sering mimpi buruk di malam hari. Ada yang cekik lehernya dia sampai mati, baca doa ini. Ada yang kirimkan ke doti-doti, ada yang kirimkan ke di rumah tak sesuatu, kecuali kiriman paket, enak gitu ya. Tapi kalau kiriman pak sampai ada mandi sendiri di rumah didengar, pintu terbuka sendiri, atau dan sebagainya, ada hal aneh-aneh, bisa jadi kerja-kerja tukang sihir. Ini doanya, Allahumma la ya'ti bil hasanah illa anta wa la yabqa as-sayyi'ah illa anta. Kalau mimpi bahwa dibunuh oleh seseorang, baca doa ini, pergi ke meludah di sebelah kiri. Tapi kalau cerita sebelah kiri pak jangan, karena tanpa marah. Baru balik bantalta, balik arah tidurta, berdoa, insya Allah apa yang kita mimpikan buruk itu lepas. Dan jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada siapa, khusus kita tahu dengan Allah.